Pelabuhan Benoa, di mana untuk alur masuk itu bui hijau berada di lambung kanan kapal, sementara bui merah ada di lambung kiri kapal. Dan saat ini nampak di layar workstation Benoa WDS di sebelah kiri itu bui merah nomor 8 dan di sebelah kanan nampak bui hijau nomor 7. Beratus Sabang, this is Benoa PTS. Please reduce speed to 5 knots and prepare for your equipment for waiting over. Benoa VTS, this is Meratu Sabang. Thank you for your information. I will prepare all my equipment for berthing and contact assist for berthing maneuvering. Thank you. Ketika melintang bui 8, pandu 02 yang ada di Benoa PTS menginformasikan kepada pandu 32 yang berada di atas kapal untuk mempersiapkan pandu tunda untuk kegiatan penyandaran Pelabuhan Benoa. Di atas kapal dan Meratu Sabang akan anggarkan di Jati Timur ada 175. Dermaga kita akan silakan 301 Beratus Sabang, please reduce speed again. Tadi pandu yang ada di atas kapal berkomunikasi dengan pandu tunda untuk mempersiapkan penundaan kapal Kilomain Meratu Sabang yang akan disandarkan di Jati Timur dari KD 75 sampai dengan 175 dan sandar kanan. Pandu 2 yang berada di atas kapal menginformasikan untuk mengurangi kecepatan kapal Kilomain Meratu Sabang. Melalui pemantauan CCTV surveillance yang ada pada Benoa PDS, tampak pada alur Kilomain Meratu Sabang dan pandu tunda sudah berada di samping Kilomain Meratu Sabang. Meratu Sabang, please reduce speed. Please reduce speed. Copy. Thank you, VDS. Now, just now, I am stop engine now. My speed, I hope reduce now. Thank you. Dapat kami informasikan melalui monitor perangkat CCTV surveillance yang ada pada Benoa PDS bahwa saat ini Kilomain Meratu Sabang akan
langsung dilakukan penundaan oleh Takbut Tangguh Jaya 301 dan Tangguh Bravo 533. Bima, Pandu 32 Bima. 32. Tapi speed saya sementara sudah turun ya, saya sudah stop mesin 4.6. Kalau sudah terikat diinformasikan, over. Siap, nanti terikat diinformasikan. Bima Triple 32. Masuk, Kap. Kopi dipercepat ya, saya sudah stop mesin karena takutnya arus keluar juga kuat, over. Kap, langsung dipercepat. 01, jangan agak ditekan ya, ini ke kanan terus haluan saya. Tapi masih ikut-ikut. Kopi, terima kasih. Satu siap terikat, ikut-ikut. Kopi 1 siap terikat, ikut-ikut. Agak dikencang tali ya, 1 ya. Agak kencang. Adalah komunikasi antara pandu di atas kapal dengan pandu tunda untuk proses penyandaran kapal pada dermaga. Tampak di monitor melalui layar CCTV, Kilo Mike Merapi Sabang akan memasuki Tanding Basin. Tampak dari layar CCTV dan dapat kami informasikan sesuai KP3 tahun 2017. Tanding Basin yang ada di Pelabuhan Benoa itu dengan diameter 400 meter. Dan kedalaman setelah dengan adanya pengerukan yaitu min 12 LWS. Bima terikat, ikut-ikut, terima kasih. 1 agak didorong halus 1. Orang halus 1. Atas kapal, proses pemanduan dengan sistem elektronik masih berlangsung, di mana pandu 32 yang berada di atas kapal dengan berkoordinasi dengan pandu 02 yang berada di benua PTS Station. Meratu Sabang, this is Benua VTS. Information piloted process is dismissed. Continue betting, maneuvering by pilot and boat. Keep safety maneuvering overall. Benua VTS, this is Meratu Sabang. Information received. Information for you also. Tagline already made fast. Jaya Negara 301 on forward and Tango Bravo Bima 333 on astern. I will be keep safety maneuvering. Thank you very much. Over and out. Setelah Kilo Mike Merapi Sabang stop engine dengan Tango Bravo Jaya 301 berada pada depan dan Tango Bravo Bima 33 berada di belakang. Dengan demikian proses pemanduan secara elektronik e-piloted telah berakhir dan proses selanjutnya penyandaran kapal akan dilakukan dan dilanjutkan oleh pandu 32 dengan pandu tunda. Dengan demikian berakhir pula acara tes bed e-piloted pada kantor distrik navigasi kelas 2 Benua. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan.
di pelaksanaan tes bed evaluated di alur Pelabuhan Benua yang dipandu melalui Benua VTS. Acara akan dilanjutkan dengan penyampaian statement umum dari Direktur Kenavigasian terhadap pelaksanaan tes bed evaluated di alur Pelabuhan Benua. Dengan hormat Bapak Hengki Angkasawan, dipersilakan. Baik, terima kasih ya Bu Moderator, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah satu siklus tes bed di alur pelayaran Pelabuhan Benua sudah kita saksikan bersama, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di VTS operator maupun nakoda di kapal KM Meratu Sabang. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya dapat sampaikan ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tes bed pagi hari ini. Pertama, SOP komunikasi tadi kita lihat sudah baik ya, bagaimana melakukan menginformasikan kepada pilot untuk menentukan arah masuk dari satu pelayaran. Dan juga tadi komunikasi dan koordinasi yang disampaikan cukup baik ya, sehingga kapal dari mulai buoy 1 sampai tadi masuk ke kolam pelabuhan itu dapat dinavigasi dengan baik. Nah, mohon nanti teman-teman di distrik navigasi yang lain, ini adalah satu contoh yang bisa nanti juga diikuti ya SOP-SOP ini, dan bagaimana nanti koordinasi antara VTS operator dengan nakoda ini senantiasa dapat ditingkatkan ya. Jadi familiarisasi ini tentu perlu diasah terus sehingga benar-benar saat traffic padat kita pun bisa melayani. Nah, intinya bagi kita adalah teknologi harus dapat membantu bagaimana kapal-kapal itu dapat bernavigasi dengan baik dan selamat. Ya, tentu kita sudah menentukan ya alur pelayaran, sarana bantu navigasi itu menjadi bagian dari bagaimana kita dapat menavigasi kapal itu masuk dan keluar pelabuhan dengan selamat. Nah, inilah yang sudah ditunjukkan teman-teman VTS Benua, sehingga ke depan saya minta ke Pak Kadisnaf, jangan hanya sekali ini Pak, ini kan baru uji coba, tapi untuk familiarisasi ke teman-teman VTS itu harus dilakukan beberapa kali, berulang kali, sehingga dengan jenis dan kapal yang berbeda. Nah, tentu masing-masing punya kriteria dan karakteristik. Nah, ini yang nanti bahan evaluasi kita untuk menentukan. Nah, kita juga nanti ke depan akan menetapkan ya SOP mandatori ya terkait dengan pelaksanaan e-pilot test ini. Nah, ini yang perlu nanti kita siapkan regulasinya. Tadi sudah disampaikan Pak Sesdit, karena ini adalah hub cruise yang untuk wisata, tentu Pak Saham ini harus benar-benar juga punya karakteristik untuk Pelabuhan Benua seperti apa. Jadi VTS operator di masing-masing pelabuhan tentu punya karakteristik masing-masing. Untuk pelabuhan yang melayani kapal-kapal kris tentu harus ada sesuatu yang harus berbeda dengan kapal-kapal kargo maupun kapal barang yang ada di pelabuhan lain. Nah, ini tolong nanti teman-teman di distrik navigasi Benua mempelajarinya, dan nanti kita di pusat akan menyiapkan regulasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, 4 pelabuhan ini mencerminkan 4 tipe ya. 4 karakteristik pelabuhan dan 4 platform yang berbeda, ya sistem dan operator yang berbeda. Nah, tentu kita nanti akan menghasilkan satu standar ya untuk pelabuhan-pelabuhan yang melayani kapal-kapal penumpang atau yang lebih cenderung untuk handle kapal-kapal kargo. Nah, tentu ada spesifik detail dari teknisnya yang nanti kita atur. Nah, ini nanti menjadi bahan kita, nanti di akhir Juli kita akan lakukan evaluasi, dan tentu akan ada rekomendasi-rekomendasi baik terhadap penyiapan sarana, prasarana maupun SDM untuk 4 pelabuhan yang
dijadikan uji coba e-pilot teach di 2020 ini. Dan ini saya berharap teman-teman di masing-masing pelabuhan, KSOP, Pelindo, dan juga INSA, dan semua yang terkait dengan pelaksanaan e-pilot teach ini, mohon dapat mendukung, dan kita berharap ini menjadi bagian dari bagaimana kita menciptakan efisiensi pelayanan di pelabuhan. Sehingga kita benar-benar bisa menekan yang apa yang disampaikan Pak Menteri, meminimalisir cost logistik kita di Indonesia. Sehingga kita bisa kompetitif, ekonomi kita bisa bangkit. Itu dari saya, dan saya minta tanggapan dari teman-teman, khususnya dari mungkin dari Pelindo dulu. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat Bapak Direktur Navigasi, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, kami sebutkan satu persatu. Terutama ya Pak KSOP sama Kadisnaf yang beberapa ada yang hadir di sini, serta Bapak Ibu dari Kemenko Mars juga ada. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi ini sebagai bentuk kerjasama kami Pak, khususnya di Pelabuhan Benua dalam melayani kapal-kapal yang tentunya secara spesifik nanti ke depan tentunya kapal-kapal yang dengan ukuran besar yang akan berkunjung ke Pelabuhan Benua. Core kami di sini adalah cruise Pak. Jadi di samping kapal logistik atau kapal barang, kapal cruise juga cukup banyak kunjungan di Pelabuhan Benua. Sehingga kami harapkan dengan e-pilot ini yang salah satunya juga mensupport untuk efektivitas kegiatan kita. Jadi itu yang kami harapkan nanti ke depan. Kami tetap akan koordinasi, kolaborasi dengan rekan-rekan kami di sini, stakeholder yang ada di Pelabuhan Benua, terutama dukungan dari Pak Kadisnaf sama Pak KSOP Pak, yang sangat mensupport terkait kelancaran proses pelayanan kami di Pelabuhan Benua. Ke depan, kemarin kita sudah melakukan pelebaran alur dan kolam juga Pak. Jadi draft sekarang sudah 12 meter dari alur sampai dengan dermaga kita, sehingga kami harapkan dengan pelebaran alur dan pendalaman kolam itu lebih memudahkan dalam kapal bermanuver Pak, ataupun berkegiatan di Pelabuhan Benua. Dan kami harapkan ini salah satu sebagai motivator kami Pak dalam kegiatan e-pilot ini, menumbuh kembangkan khususnya kegiatan kami di Pelabuhan Benua. Sehingga kita harapkan efektivitas, efisiensi dari kegiatan di Pelabuhan Benua itu kita bisa capai di masa yang akan datang. Jadi kegiatan berlangsung dengan efektif, kemudian cost lebih efisien, tentunya ini menjadi harapan kami dalam berkegiatan di Pelabuhan Benua. Sekali lagi Bapak Direktur serta Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih Pak untuk kerjasamanya dalam membangun Pelabuhan Benua, yang mana nanti kita harapkan sebagai hub port, khususnya untuk pelayanan cruise di Pelabuhan Benua menjadi salah satu senternya, yang mana sedang kita siapkan untuk rencana pengembangan ke depan, yang tentunya salah satunya supportnya adalah dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak untuk supportnya semua. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Wayan. Jadi ya intinya bahwa semua inisiatif ini tentu untuk pelayanan kita ke stakeholder untuk memberikan satu kontribusi yang baik ya, yang efisien dan efektif. Kami sepakat dan mohon tetap kami didukung Pak Wayan untuk ke depan. Baik, selanjutnya mungkin kami akan minta respon dari Bu Desi mungkin. Silakan Bu Desi. Terima kasih Pak Direktur, yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Kami sangat mengapresiasi Pak quick wins yang dilaksanakan oleh Direktur Navigasi, terutama terkait dengan e-pilot ini Pak. Satu aja yang perlu kami tanyakan Pak, apakah nanti regulasi untuk SOP ini akan diterapkan di seluruh pelabuhan ataukah hanya pelabuhan-pelabuhan dengan karakteristik tertentu Pak? Kemudian last but not least kami mohon pencerahan mungkin dari Pak Hengki, mohon izin Pak Direktur, mungkin apa yang bisa kami support Pak untuk pelaksanaan ini ke depan. Mungkin itu saja Pak dulu dari kami, terima kasih Pak. Ya, Bu Desi, jadi kami sampaikan bahwa kita punya VTS itu udah dari tahun 2004. 2012.
Jadi memang sampai saat ini kita belum melakukan uji coba terhadap best practice-nya seperti apa. Jadi kami hanya memberikan yang tadi itu ada 3 klaster VTS, ada yang bersifat hanya menyampaikan informasi, ada juga yang bisa melakukan melakukan pengendalian dan pengawasan dan pengaturan di level 3-nya. Jadi ada INS, ada NAS, ada TOS. Nah ini 3 ini sebetulnya karakteristiknya berbeda-beda. Nah, ya. Nah ini tergantung nanti bagaimana implementasi. Nah kami berharap ke depan itu semuanya sudah bisa elektronik navigasi. Jadi semua kapal yang punya sistem yang bisa secara otomatis bisa melakukan navigasi secara otomatis seperti autopilot gitu di pesawat, ya tentu sistem kita juga akan bisa berbicara ya. Jadi begitu sistem VTS kita connect dengan e-navigasinya kapal, itu kapal itu udah langsung mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Ke depan mungkin seperti itu. Dan pelabuhan-pelabuhan di dunia yang kapal-kapal yang generasi terbaru, sistemnya sudah seperti itu. Nah kita ini memang karakteristik kapal dan sistem itu memang masih ketinggalan dengan teman-teman. Nah sehingga kita harus melakukan adjustment sehingga sistem dan kapal itu bisa berkomunikasi. Jadi kapal kita ini kan masih generasi-generasi lama, sehingga kita juga alat-alat navigasinya juga masih bersifat konvensional. Nah sehingga inilah yang kita bertahap. Nah makanya kalau kita sudah bisa menetapkan SOP di masing-masing pelabuhan dengan karakteristik, apakah ini bisa full otomatis atau semi otomatis atau masih manual, nanti kita akan cluster itu. Nah, sehingga nanti pelabuhan-pelabuhan lain itu akan berkaca. Jadi VTS ini intinya density traffic-nya yang padat itu wajib. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi bukan seolah-olah yang penting kalau saya punya pelabuhan saya harus punya VTS. Enggak gitu. Ya. Nah, kita akan membuat cluster-cluster itu sehingga semua distrik navigasi punya standar. Apakah dia harus mengimplementasikan full otomatis atau semi otomatis atau manual sehingga efisien ya pelaksanaan pelayanan itu jangan sampai dia pakai otomatis tapi yang di guide itu kapalnya konvensional itu kan nggak pas. Nah kita akan melihat karakteristik itu sehingga nanti benar-benar sistem yang kita implementasikan itu dapat menciptakan tadi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan juga bisa menurunkan kos logistik. Ya, tentunya ini yang akan kita pelajari dan evaluasi ke depan. Nah, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang lain di kenavigasian, ya tentu kami butuh dukungan yang kuat dari teman-teman di Menko Marves. Ya pertama tentu kami juga VTS operator yang tadi kemarin kita sampaikan, kita belum punya klaster khusus yang levelnya seperti ATC yang ada di bandara. Kita ingin juga VTS operator ini punya marwah yang baik gitu ya, karena dia juga mengemban unsur keselamatan, sehingga juga perlu kita berikan reward. Nah ini yang kami akan sampaikan ke Menko Marves, usulan-usulan ya tentu kita ingin ada juga mungkin jabatan fungsional yang memang punya grade yang lebih tinggi. Karena mereka ini kan orang-orang terpilih yang memang punya spesifikasi keahlian berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah ini yang ingin kami sampaikan, sehingga nanti Menko Marves bisa itu mengusulkan untuk dijadikan satu rumpun jabatan khusus yang memang itu menjadi kebanggaan teman-teman di VTS operator. Nah itu mungkin nanti mohon dukungan dari Menko Marves. Di samping itu juga pendidikan untuk kompetensi di VTS ini juga mahal. Kemarin kita bilang ada V10.3/1/2/3. Nah itu semuanya ialah standar dan harus comply. Nah itu hanya beberapa negara yang bisa melakukan. Nah, saya ingin juga kami bisa Menko Marves juga memberikan satu dorongan untuk kita bisa mungkin ya kita ada kerjasama dengan negara Jepang atau negara Singapura yang memang punya kelas-kelas itu, karena kita dibatasi Bu, ya kita negara maritim cuma untuk pengayaan SDM kita dibatasi oleh ya karena mereka juga berpikir
ya anggota itu juga punya kelas ya. Ya mungkin Indonesia biarpun negara besar tapi kontribusinya terhadap logistik mungkin nggak terlalu besar ya mungkin dianggap. Nah ini mungkin perlu Menko Marves bisa memberikan dukungan untuk kami. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya saya ingin dari KSOP Pak Agus Maun yang ada dari kapal, silakan Pak. Bagaimana tadi Bapak di lapangan bisa memonitor pelaksanaan kegiatan testbed ini. Silakan Pak Agus. Suaranya masih di Yang saya hormati Pak Direktur Penavigasian, Pak Hengki Angkasawan. Yang saya hormati Pak Kadisnaf kelas 2 Benua, Pak Saham, Bapak CEO Pelindo 3 Regional Bali dan Nusra, Ibu Desi dari Menko Marves, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kepala distrik navigasi dan perwakilan UPT Perhubungan Laut yang ada di Bali. Saya sekarang berada di atas kapal patroli 326 milik KSOP kelas 2 Benua, menyaksikan langsung tadi proses e-piloting secara real dari lapangan, dan ternyata Pak Direktur, kita sudah mampu untuk melakukan pemanduan secara elektronik. Dan ini suatu hal yang luar biasa, akan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kapal, termasuk keselamatan dan keamanan dalam bernavigasi, khususnya di alur pelabuhan benua yang memang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala Distrik Navigasi Kelas 2 Benua, Bapak Saham. Ini adalah suatu upaya yang luar biasa, Bapak, beserta semua kru yang ada di Navigasi Benua. Bravo, Pak Direktur Kenavigasian di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Semoga ini kita bisa laksanakan lebih baik di seluruh pelabuhan di Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses untuk navigasi, sukses untuk Kubla. Selamat pagi, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Agustinus Maun yang ada di kapal patroli. Ya, jadi terima kasih dukungannya. Jadi Pak KSOP ini benar-benar luar biasa. Sementara kita ada di ruang rapat yang sejuk, beliau ada di kapal patroli. Ini adalah dedikasi yang benar-benar full dari Pak KSOP. Nah, kata Pak Saham, koboi preman, tambahin lagi tuh preman. Kemarin koboi aja. Baik, terima kasih Pak KSOP, sukses dan tetap kita menjalin koordinasi yang baik sehingga kita bisa menciptakan pelayanan yang terbaik di benua ini. Baik, selanjutnya saya ingin tanggapan dari teman-teman di Kadisnaf. Saya lihat ada Pak Raymond dari Dumai. Mungkin Pak Raymond bisa memberikan tanggapan ini di akhir testbed kita ini, mungkin bisa, karena beberapa kali kita sudah melakukan testbed di beberapa pelabuhan, mungkin Pak Raymond bisa membuat satu kesimpulan atau bisa juga evaluasi, karena bagaimanapun juga Pak Raymond ini adalah yang mendesain ya VTS kita dari awal. Jadi saya ingin masukan juga dari Pak Raymond. Silakan Pak Raymond. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin pakai itu. Di mute di situ. Bisa.
Halo. Gimana Pak Raymond, masih terputus ya? Ada Kadisnaf lain yang mau merespon mungkin sebelum Pak Raymond nanti menyiapkan jaringannya lebih baik. Mungkin ada Kadisnaf lain yang ingin menyampaikan atau juga mungkin berinisiatif untuk melakukan tes bed juga. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Direktur. Mohon maaf agak terganggu tadi. Pertama kami ucapkan selamat ke Pak Saham dengan Pak KSOP, Pak Agus Mangun, atas serta rekan-rekan di Pandu, Pelindo, dan juga teman-teman pusat yang tentunya dengan dukungannya acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Ini adalah tes bed yang keempat yang kita laksanakan dan kami mengikuti semuanya Pak Direktur. Saya kira dari 4 seri tes bed ini ada beberapa variasi temuan-temuan lah yang kita dapatkan dari hasil tes bed ini atau pelajaran yang kita dapatkan. Saya kira untuk di tahap awal Pak, satu rumusan mengenai konsepsi e-pilot test dari keempat tes bed ini kelihatannya sudah ada embrio yang untuk tahap awal kita bungkus sebagai sebuah konsepsi test bed ataupun SOP test bed yang sudah bisa dilaksanakan ke depan nanti sebagai layanan e-pilot test initial stage daripada navigasi ini Pak. Jadi ini tentunya kami sudah melihat memang benar tadi kata Pak Saham dengan adanya gagasan e-pilot test maupun juga dengan adanya penetapan daripada TSS Selat Sunda dan Selat Lombok memang kelihatan signifikansi dari peran kita kepada pelayanan khususnya kepada masyarakat maritim di Indonesia ini. Namun demikian tetap mungkin Pak Direktur memang yang namanya penyempurnaan itu nggak akan pernah berhenti Pak. Saya kira apa yang kita dapatkan dari hasil testbed 4 seri testbed ini adalah sesuatu yang kemudian juga mungkin dalam secara bertahap mungkin nanti terus kita sempurnakan sebagaimana juga Bapak sebutkan juga dengan teknologi mungkin kita tinjau lagi Pak nanti teknologi kita yang eksis saat ini sudah bisa melakukan pelayanan e-pilot sampai certain level gitu dan mungkin ekspektasi kita bisa lebih mantap lagi pelayanan kita dengan e-pilot ini dan tentunya ini terkait dengan SDM dan sistem dan juga regulasi yang saya kira akan disusun segera oleh Pak Direktur dan teman-teman di kantor pusat. Kami sendiri juga sudah mulai, Pak Direktur, mohon izin nanti akan kami laporkan konsepsi skenario yang akan kami lakukan dalam tes pilot secara mandiri di Dumai. Tentunya setelah melihat 4 serial test bed ini, banyak hal-hal yang kami adopsi ke dalam skenario yang kami susun di Dumai ini. Mudah-mudahan semakin tambah serial test bed ini, semakin penyempurnaannya semakin terjadi, dan mungkin juga teman-teman di distrik lain nanti yang akan menyelenggarakan test bed secara mandiri juga, mungkin saya kira akan sifatnya akan selalu menjadi penyempurnaan terhadap apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Sehingga pada suatu waktu nanti kita mendapatkan suatu konsepsi test bed yang benar-benar menjadi suatu primadona pelayanan daripada kenavigasian di Indonesia ini. Mungkin sementara demikian Pak Direktur yang dapat kami simpulkan. Intinya dari keempat test bed ini kami sudah melihat suatu tingkat kesiapan yang mungkin perlu segera udah kita kemas Pak dalam suatu bentuk yang berkekuatan untuk pelaksanaannya di lapangan. Namun mungkin lebih ke arah 4 distrik navigasi yang sudah melaksanakan test bed. Untuk distrik navigasi lain mungkin ada karakteristik khusus barangkali terkait dengan alur masuk pelabuhan dan karakteristik lalu lintas pelayaran, bahaya pelayaran yang menjadi concern, yang mungkin nanti menyesuaikan masing-masing VTS-nya sesuai dengan kondisi wilayah maupun pelayaran yang dilayani. Namun intinya sukses Pak Direktur, test bed kita ini sudah berhasil untuk keempat tahap. Mudah-mudahan ini berlangsung terus penyempurnaannya dan mudah-mudahan kalau harapan kami sih dapat segera dibungkuskan dulu menjadi sebuah layanan yang baru, layanan yang mudah-mudahan menjadi layanan primadona ke depannya agar dapat segera terwujud
optimalisasi daripada infrastruktur yang sudah kita miliki, mungkin kurang lebih ada 20 BTS di seluruh Indonesia. Jadi kalau itu kita capai, rasanya investasi yang sudah dilakukan, tadi Pak Direktur menyebutkan sejak tahun 2014 ya, 12, sejak tahun 2012 itu, mudah-mudahan secara bertahap kita lunaskan melalui pelayanan-pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya dalam hari ini masyarakat pelayaran. Demikian Pak Direktur, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses bagi tim yang terlibat dalam rangkaian testbed seri 1 sampai seri 4, dan khususnya juga kepada teman-teman di Direktorat Kenavigasian yang saya tahu sendiri mondar-mandir sekali seminggu dalam kondisi COVID. Jadi mudah-mudahan darahnya belum habis untuk rapid test ini Pak. Karena rapid melulu ini kelihatannya ini teman-teman di pusat ini jadinya. Tapi ya saya kira itu berhasil guna, nggak sia-sia saya kiranya semuanya perjuangan itu. Demikian Pak Direktur, sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses. Sukses Bravo Navigasi, Bravo Perhubungan Laut. Bravo, terima kasih Pak Raymond. Jadi ya beliau adalah desainer VTS yang benar-benar tahu persis A sampai Z-nya. Kalau tahu Pak Saham itu ya dedengkotnya VTS itu ya Pak Raymond dan senior-senior yang ada di masing-masing distrik navigasi yang ada di seluruh Indonesia tadi. Mungkin saya juga ingin pesan kepada Pak Raymond, karena Dumai adalah juga salah satu titik yang juga bisa menjangkau di Selat Malaka ya, karena VTS Bapak di Dumai itu kan juga coverage-nya cukup besar, dan juga mungkin juga mulai dielaborasi kira-kira fitur-fitur yang memang cocok gitu ya untuk bisa diterapkan selain e-pilotage ya. Kalau di benua udah jelas TSS dan e-pilotage, tapi di Dumai mungkin ada karakteristik lain terkait juga dengan bagaimana pengawasan kapal-kapal yang juga bermanuver di alur pelayaran Dumai yang bisa memberikan warning ya bagi teman-teman mungkin nanti di penegakan hukum di KPLP atau di teman-teman di Polair atau di Bakamla, sehingga sistem kita ini benar-benar bukan hanya satu tujuan tapi juga bisa merangkum kebutuhan instansi-instansi lain yang terkait ya, sehingga benar-benar kita punya seperti yang Pak Raymond sampaikan, kita punya pelayanan primadona yang bisa di-share ke seluruh instansi pemerintah yang membutuhkan data kita ya, dan kita ingin navigasi dengan seluruh jajarannya itu memberikan kontribusi bagi keselamatan keamanan pelayaran di Indonesia. Ya, tentunya juga perlindungan lingkungan maritim yang ada di perairan kita. Terima kasih Pak Raymond. Sebelum saya menutup, masih ada dari teman-teman Vicon yang hadir? Cukup ya? Baik. Saya akan menutup dengan mungkin saya juga ingin Pak Dian ya, Kasudit Tekompel yang selama ini yang tadi Pak Raymond sampaikan, kita rapid hampir setiap minggu gitu ya. Jadi mungkin darah juga sudah habis karena harus kunjungan ke sana, kunjungan sini, rapid lagi ya. Saya aja udah 4 kali ya. Nah Pak Bambang 4 kali 2 nggak lulus ya, baru lulus yang ke benua. Jadi ya saya alhamdulillah nih teman-teman yang hadir 4 kali berarti rapid testnya 4-nya negatif Pak. Baik, silakan Pak Dian. Terima kasih Pak Direktur yang saya hormati, tentunya Bapak-Bapak Kadisnap kelas 1, 2, dan 3, dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Mungkin sedikit saja menyampaikan evaluasi pelaksanaan testbed pada hari ini. Yang pertama, tadi kita bisa melihat bahwa 3 level skenario yang kita tetapkan di panduan kita tadi dilaksanakan ya secara komprehensif oleh teman-teman baik di pandu on PTS maupun pandu di atas kapal. Di samping itu kami juga melihat bahwa pemanfaatan fitur Pak Direktur bisa ditampilkan secara maksimal. Tadi kita melihat bagaimana CCTV long range itu bisa dilihat dan memantau pergerakan kapal, di samping bahwa kita juga bisa melihat integrasi Pak. Nah ini sesuai arahan Pak Direktur, tadi kita bisa melihat integrasi MCC dengan
PTS kita yang ada di benua. Seperti halnya kemarin kita juga bisa secara live ya di remote ya kegiatan testbed ini dari MCC kita yang ada di Jakarta. Dan ini berkaitan dengan integrasi, mudah-mudahan Pak Direktur izin bahwa di akhir Agustus target kita bahwa 61 PTS dan IceBase kita bisa kita integrasikan di MCC kantor pusat. Dan di akhir tahun sampai kita juga memonitor ya pengadaan IceBase di beberapa lokasi yang kurang lebih hampir 20 unit, yang mudah-mudahan nanti partisipasi IceBase dan PTS di MCC bisa mencapai 80 titik. Nah ini yang kita harapkan. Di samping itu tadi juga komunikasi pandu on PTS dengan pandu on board berjalan sangat baik. Karena ini konteksnya testbed, kami juga di SOP memang dalam rangka pembiasaan bahwa komunikasi itu secara intens harus dilakukan. Tetapi dalam prakteknya nanti, karena kita sudah memiliki fitur dan bisa beroperasi secara maksimal, sebenarnya tidak perlu komunikasi itu secara terus-menerus dilakukan. Ya. Mungkin itu Pak Direktur, dan secara umum peralatan baik fitur ya berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak Direktur sedikit masukan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dian. Jadi sepakat ya nanti kita bertahap tetap akan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif sehingga kita bisa menemukan formula yang pas ya untuk penerapan e-pilotage di masing-masing pelabuhan yang ada di kita. Dan juga tadi disampaikan beberapa VTS kita alhamdulillah sudah bisa dimonitor ya di MCC Jakarta. Sehingga nanti Pak Dirjen, Pak Menteri udah dapat melihat bagaimana teman-teman di masing-masing VTS itu melakukan pelayanan ya, dan otomatis kita akan bisa laporkan ke pimpinan di Jakarta. Untuk selanjutnya saya ingin juga Pak Saham sebagai tuan rumah untuk menyampaikan hal-hal yang tadi sudah direspon positif itu, mungkin membuat optimisme teman-teman di benua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur. Pak Raymond, masukannya bagi Disnap Benua. Selamat juga sama guru besar saya Pak Raymond dari Benua. Mohon maaf sering saya mencurangi Bapak waktu saya berdinas di Kupang, sekarang saya ada di Benua, mohon bimbingan dari Bapak untuk kemajuan teman-teman di benua. Pada kesempatan ini, karena ini evaluatif yang pertama Pak bagi kami di benua, belum biasa Pak. Ibarat saya ingat waktu pacaran dulu, ya waktu pacaran itu pertama mendekati perempuan itu takut Pak, sama dengan testbed ini. Ya pertama saya ngasih itu ya gemeter juga gitu, ya. Pertama ngajak temen kan gitu, sama dengan testbed ini didampingi oleh Pak Direktur, Pak Kosudit, Pak Kadisnap, Benua Pak Sahara kan. Jadi ini pertama, karena pertama saya harus dituntun oleh teman-teman ini yang mendampingi saya. Karena belum biasa. Nanti besok mungkin sudah agak berkurang pulang, saya pendamping saya lebih dekat. Lama-lama ibarat itu orang pacaran pertama datang ngajak teman, berkurang akhirnya datang sendiri. Lama-lama teman yang nganter tadi nggak tahu Pak. Jadi akan jalan sendirinya. Dari penyempurnaan ini, apa tadi masukan saya bersama tim di Disnap Benua akan melakukan perbaikan dan evaluasi lebih lanjut atas dukungan dari Pelindo, dari Pak CEO, dari Pak khususnya Pak KSOP ini Pak yang ada di lapangan. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan VTS Benua ini terbangun tidak serta-merta terbangun, tapi karena ada orang-orang hebat di benua ini Pak. Ya, terutama satu Pak. Ya, saya kebetulan saya mulai berdinas itu pengalaman di dalam pengelolaan anggaran, mulai berdinas itu dalam hal apa dari bendahara sampai jadi Pimpro, jadi PPK itu. Jadi orang untuk mengemban amanah membangun VTS yang puluhan miliar itu perlu mental yang sangat kuat ya, dari pressure baik dari samping kanan kiri atas bawah ya, namanya pelaksanaan pasti pressure-nya sangat kuat. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Yuliawan Mbak ya. Dulu beliau itu adalah PPK pembangunan ini.
Ya tim teknis ini Pak Aris. Jadi saya didamping, bukan karena Disnaf Benua Pak Saham itu nggak ada apa, Pak Saham itu nggak ngerti masalah ini. Terus terang saya nggak ngerti. Ya, hari ini terlaksana itu karena dukungan semua ini Pak, terutama anak buah saya 2 kepala sesi. Jadi pada kesempatan ini dua di bawah saya ini sudah layak dapat bintang Pak pada kesempatan ini. Mungkin itu Pak, ya sekali lagi ini keterbatasan saya selaku Kadisnap, apapun nanti akan kita sempurnakan lebih lanjut. Dan saya akan berusaha bertanding secara sehat dengan teman-teman Disnap. Meskipun kami kelas 2 Pak, ya tapi kita terasa kelas 1. Ibarat saya boleh menyetir Pak janda rasa perawan. Kalau 2 tapi 1 Pak, 1 kan 1. Ya. Saya mengibaratkan begitu. Saya bertugas di kelas 2 tapi rasanya kelas 1. Jadi kalau saya singkat janda rasa perawan. Mungkin itu Pak nanti oleh-oleh yang bisa disampaikan di pusat. Kenapa saya gini? Biar ingat Pak apa yang kami minta di sini. Ya, jangan sampai di sini oh ini nanti peningkatan ini hanya janji tapi nggak turun-turun. Ya, saya butuh itu sedikit ini tapi nyata hasilnya. Ya, jadi itulah kepuasan yang kita terima. Ya. Maka dalam pengantar saya selalu memberi pemanasan dulu Pak, biar licin masuknya gampang. Itu. Mungkin itu Pak, karena ini didengar Pak Sesdit atau apa, mungkin itulah. Karena menunjukkan orang bisa ketawa berarti terbebas dari COVID-19 Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Saham. Jadi itulah ya optimisme dan calon kelas 1 ya, beliau optimis, rasa kelas 1. Baik, kami catat itu Pak. Ya teman-teman semua, di sini juga nggak adil kalau kami juga nggak minta. Oh ya, siap. Baik, Pak Junaidi mungkin sedikit. Jauh-jauh dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Direktur Navigasi, Pak Hengki. Semoga Pak Hengki terus sehat Pak, walaupun 5 kali rapid test. Ya inilah tantangannya. Kemudian saya melihat dari apa yang sudah kita lakukan hari ini luar biasa. Saya malah berpikir kapan kita dilemparin Pak Cio gitu. Jadi karena kita juga punya VTS di sana, mohon izin Pak Direktur karena saya memposisikan diri kembarannya benua Pak kalau lempar itu, karena kita sama-sama daerah wisata, walaupun Lombok itu udah bisa dikatakan adiknya Bali, tetapi selaku adik kita ingin mengejar apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya. Jadi oleh sebab itu dari sisi bisnis kepelabuhan saya ingin mendapatkan kalau kue yang udah masuk di benua itu juga harus dirasakan di Lembar. Jadi ini saya pikir udah menjadi apa namanya programnya Pak CEO karena Lembar juga di bawahnya beliau. Kemudian yang kaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Disnaf Benua, saya pikir ini udah luar biasa. Pak Kadisnaf, saya yakin Lembar juga kan udah punya VTS Pak. Jadi nanti mungkin langkah berikutnya adalah Lembar yang artinya yang di bawah Disnaf Benua. Itu nanti Lembar untuk yang saya tahu kan baru Benua sama Lembar aja yang ada stasiun VTS Pak ya. Atau Bima udah ada sekarang? Belum kan Pak, baru 2 aja. Jadi barangkali itu nanti bisa ditingkatkan. Kemudian saya berdoa untuk Pak Saham karena ini kelas 2 rasa kelas 1 ya sebentar lagi mudah-mudahan nanti kan apalagi ada yang kosong Pak Direktur. Jadi ya, mimpi kita semua sebagai teman tentu saya juga berharap teman-teman yang udah berprestasi itu menjadi perhatian kita semua. Saya tahu timnya Pak Sahab di Disnaf Benua ini orang-orang yang luar biasa.
Pak Yuliawan, Pak Aris, dan seterusnya. Dulu ada Bu Eka juga. Jadi saya nggak ragu kalau melihat Disnaf Benoa itu memang luar biasa timnya dari awal. Jadi kalau kita lihat kantornya ini pun juga tidak lepas dari beliau-beliau itu, orang-orang hebat ini. Nah, jadi kehebatan ini saya mohon supaya ditularkan juga di tempat lain, khususnya untuk di wilayah Disnaf Benoa nanti, supaya kami juga yang di luar benua atau yang temannya benua akan merasakan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita semua. Saya sekali lagi ucapkan selamat pada Pak Saham, selamat Pak Direktur. Jadi iri Pak kalau kami melihat semangatnya teman-teman di SNAF ini. Mestinya ya di direktorat yang lain pun juga punya semangat-semangat yang lebih kaitan untuk menangkap teknologi. Jadi saya pikir kemarin kita udah diluncurkan Sehati. Ya, ini juga menjadi bagian daripada programnya kita untuk menangkap bagaimana IT ini benar-benar bisa kita adapt untuk pelayanan kita. Dan sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan mimpi saya nanti bisa terwujud di lembar Pak Saham ya, Pak Jo. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Direktur. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Jun. Dan sebelah kiri saya juga ada dari KPLP ini, mumpung kumpul. Ya silakan Pak Mulyadi, mungkin ada sedikit masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak Direktur. Ini seakan-akan kayak kita mau lomba lomba berpidato ini Pak. Tapi oke deh, karena saya juga jauh-jauh dari Surabaya, tentunya Pak Direktur, saya realitas saja Pak. Ini yang sudah ketiga kalinya saya bergabung dalam Pak Saham. Saya sudah tidak meragukan lagi Pak, motor kompetensi beliau beserta jajarannya Pak Ketut, Pak Aris, juga dengan tenaga PTS-nya, mengamati dua event yang sudah kita laksanakan Pak. Pertama masalah TSS, di mana sudah didukung dengan sarana serta prasarana, juga SDM-nya yang cukup lumayan berkompetensi. Ini juga meringankan kami Pak, kami juga komit selaku Kesatuan Penjagaan Pantai, dalam hal ini Pangkalan Penjagaan Pantai kelas 2 Tanjung Perak, di mana Benoa juga merupakan wilayah kerja kami. Tentunya kami sangat bersyukur. Prinsipnya Pak, kita sama-sama bersinergi bagaimana mewujudkan efisiensi untuk transportasi laut yang lebih ideal, pastinya pas, aman, tertib, dan nyaman tadi Pak. Dan tentunya semua itu juga akan didukung dengan adanya penegakan-penegakan hukum sehingga ada suatu komitmen bersama untuk menghindari daripada terjadinya ataupun zero accident tadi Pak, terjadinya accident safe. Mungkin gitu Pak Direktur. Sekali lagi kami apresiasi dan mensupport penuh dengan pemberlakuan TSS maupun IBET tadi, tes pilotek, e-pilotek. Tentunya ini semua akan mewujudkan Indonesia lebih maju. Selamat buat Pak Saham sekali lagi. Kita tetap bersinergi. Salam kita dengan kompak, Hubla akan bersatu, Hubla bisa kuat. Bravo navigasi. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mul dan teman-teman semua. Jadi waktu di sini sudah pukul 11 karena kita siap-siap akan Jumatan, dan saya sekali lagi atas nama pimpinan Direktorat Kenavigasian menyampaikan sekali lagi apresiasi kepada teman-teman yang sudah melaksanakan testbed di 4 pelabuhan, dan semoga apa-apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita implementasikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga stakeholder kita yang akan melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Sekali lagi atas nama teman-teman di Benoa, salam buat
yang ada di seluruh distrik navigasi yang bergabung di Vicon dan juga teman-teman di MCC, baik yang juga di VTS operator dan juga Pak KSOP masih di kapal patroli saya lihat tadi ya. Selamat semuanya, tetap jaga kesehatan dan selalu memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara ini untuk kejayaan kita bersama. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya penyampaian statement umum dari Bapak Direktur Kenavigasian dan tanggapan terhadap pelaksanaan tes bed evaluated di alur pelabuhan benua ini, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini dengan ucapan selamat siang dan terima kasih. Om Santi 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 Om.